I speak Bahasa Indonesia and speak English. Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya melihat ada dua kabar terbaru ya mengenai pemain keturunan yang pertama. Nah, tentu kita sudah tahu bagaimana Emil Aude Mulyadi minggu-minggu ini ya, baik itu media luar, media Malaysia, Korea dan lain sebagainya, itu selalu mengabarkan mengenai pemain-pemain keturunan Indonesia dan juga potensinya membela timnas. Nah, untuk sosok Emil ini juga menjadi sorotan karena dia memang menjadi bagian penting. Kabar terbarunya di sini ada respon ya dari salah satu pelatih timnas, dan kedepannya apakah sosok Emil ini dinaturalisasi, dan jangka pendek apakah sosok Emil Audero ini naturalisasi atau tidak, itu juga terjawab di konten kali ini. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk membangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, baru-baru ini memang saya melihat kiper kita ya, seperti Hernando, kemudian Nadeo Argawinata itu tampil sangat bagus. Kemudian juga Sahrul Trisna itu sangat bagus, sehingga pelatih kiper ya, yakni Yoo Jae-hoon pun akan bicara mengenai permainan kiper. Pelatih timnas Indonesia Yoo Jae-hoon pun langsung angkat bicara mengenai para pemain-pemainnya. Dan di sini pun saya melihat bahwa sebenarnya Emil Aude Mulyadi ini juga punya peluang untuk timnas Indonesia, tetapi Yoo Jae-hoon ya, pelatih timnas Indonesia, itu mengatakan bahwa untuk saat ini itu belum ada sama sekali ya niatan untuk menambah posisi kiper ya, kiper timnas Indonesia. Hal ini pun dia ungkapkan ya, saya akan membacakan statementnya terlebih dahulu. Sampai saat ini nggak ada masalah perihal penjaga gawang, tapi akhir-akhir ini banyak memang yang meminta untuk naturalisasi Emil. Kemudian dia pun menambahkan, sama ada satu lagi yang bermain di Yunani, yakni Cyrus Margono. Pokoknya yang satu juga bermain di Italia, satu main di Yunani. Itu akan kami lihat dan kami pantau, tetapi untuk jangka pendek itu belum masuk dalam kompetisi Sintayong. Nah, jadi di sini pun juga sudah jelas ya untuk sosok Emil Aude Mulyadi. Walaupun ya mungkin banyak beredar ya, ataupun kabar yang mengatakan bahwa Emil akan dinaturalisasi, itu belum teman-teman ya, untuk jangka pendek ini belum ya, kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan. Tetapi untuk kebutuhan timnas untuk saat ini, Hernando masih terlalu tangguh ya, kemudian Nadeo juga sudah bagus. Itu menurut pelatih kiper ya, asisten pelatih kiper Yoo Jae-hoon. Dan kita akan melihat ke depannya ya, walaupun sebenarnya seperti sosok Cyrus Margono ini sudah menjadi warga negara Indonesia nantinya. Ini kan yang menjadi perdebatan kemarin ya di kolom komentar saya ya. Kenapa dinaturalisasi kalau memang tidak bermain bersama timnas? Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa Cyrus Margono itu pindah warga negara. Itu faktornya karena dia memang cinta Indonesia, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, jika dirinya memang dipanggil oleh Sintayong, dia akan memilih itu atau berangkat ke Indonesia. Jadi faktor pertama dirinya itu adalah berganti warga negara, bukan faktor utamanya adalah ingin membela timnas. Nah, untuk membela timnas itu faktor kedua bagi sosok Cyrus Margono. Nah, jadi kalaupun dia sudah disumpah menjadi WNI, ya kita tunggu saja nantinya pemanggilan dari Sintayong kalau dia dipanggil. Dan saya yakin ketika dirinya mampu membuktikan ya di level Panathinaikos ya, di level A, di ini Liga Yunani, saya yakin sekali sosok Cyrus Margono juga akan segera dipanggil. Bahkan ya dengan naturalisasi sosok Cyrus Margono ini juga lebih memudahkan nantinya ya bagi Sintayong, tidak perlu repot dalam pemanggilan dan lain sebagainya. Dan juga saya melihat bahwa untuk proses dari Emil Aude Mulyadi ya, walaupun akhirnya pelatih timnas ini, pelatih fisik timnas mengatakan untuk saat ini belum butuh ya sosok Emil. Ya untuk kedepannya saya yakin jika Indonesia terus berprogres, mampu mengalahkan Irak, mampu mengalahkan tim-tim besar, dan juga kita akan menghadapi bukan level Asia lagi ya, tim-tim Eropa terkhusus. Saya sangat yakin sekali Sintayong juga sangat butuh kedepannya.
Tetapi untuk saat ini ya kita hargai proses dari pemain-pemain lokal kita seperti Hernando, Nadeo. Kita hargai itu dan kita akan melihat bagaimana ke depan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sosok striker ya. Ini striker yang memang menjadi bagian penting Sintayong di 2 tahun silam, yakni sosok Bagus Kavi. Bagus Kavi ini memang beberapa hari ini ya itu menjadi sorotan karena permainannya ternyata top performa atau performanya sedang meningkat. Ini yang menyebabkan dirinya ya saat ini bersama Barito Putra itu menjadi striker yang juga bisa dikatakan produktif ya, karena dia selalu memberikan assist. Bahkan pertandingan terakhir saat melawan Rans dia berhasil ya melewati 4 pemain dan dia mampu memberikan assist. Nah, di cuplikan ya kalian bisa melihat juga di TikTok Indosiar, di situ teman-teman ya, di cuplikan Indosiar Sport. Di situ banyak sekali komentar netizen yang menginginkan sosok Bagus Kavi ini kembali ke timnas Indonesia. Tentu dengan kondisi striker saat ini adanya Sananta, Rafael Struijk, kemudian ada juga Dendi Sulistiawan ataupun Dimas Derajat. Tentu ini akan menambah lagi daya gedor timnas jika sosok Bagus Kavi kembali bergabung. Tetapi penilaian Sintayong itu bukan dinilai dari kapasitas dia bermain bagus di klub, tetapi ada beberapa hal lain seperti kecerdasan dia, kemudian bagaimana dia selalu menempatkan jati dirinya sebagai striker yang memiliki mental bagus. Itu artinya semua itu dinilai, bukan hanya produktivitas. Karena Sintayong ini menurut saya pelatih yang sangat unik, pelatih yang memang berbeda dari pelatih yang lain. Dalam pemanggilan pemain, ya bukan hanya formasi yang selalu memberikan kejutan, pemanggilan pemain pun juga selalu memberikan kejutan. Ini memang sangat luar biasa ya pelatih kita ini, dan kita doakan saja semoga sosok Bagus Kavi ini ke depan juga sangat bagus penampilannya bersama Barito, kemudian dia kembali lagi ke top performa agar dirinya nanti ke depannya bisa menjadi bagian timnas lagi, baik untuk di U23 ataupun di senior. Yang jelas semoga saja dia tidak ini teman-teman ya, tidak down setelah dia underperform di Eropa, dan semoga dengan kembalinya ke Barito 2-3 tahun ke depan dia menjadi aset striker timnas lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Emil Audi Romulyadi dan juga sosok Bagus Kavi ini? Apakah kalian tidak masalah jika Emil itu tidak membela timnas? Dan bagaimana sosok Bagus Kavi sekarang? Apakah wajib ataupun apakah kalian setuju jika dipanggil Sintayong? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.